Halo guys, balik lagi bareng gua, Dendi, di YouTube channel Gol Media, Gol Historia. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang noda hitam sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia pernah berada di titik takdir paling kelam saat terjadi perebutan kekuasaan di tubuh PSSI selaku organisasi yang menaungi sepak bola di tanah air yang berbuntut pada dualisme kompetisi teratas Republik Indonesia, di mana saat itu Indonesia Super League dan juga Indonesia Premier League sama-sama dianggap sebagai kompetisi teratas di negeri ini. ISL atau Indonesia Super League adalah kompetisi teratas sepak bola Indonesia mulai tahun 2008. Sebelumnya, kompetisi tertinggi Indonesia mulai tahun 1994 sampai 2008 selalu mengikuti nama-nama sponsor. Nah, pada musim ISL inilah kompetisi Indonesia benar-benar seperti kompetisi di Eropa, yaitu dengan sistem poin dari awal kompetisi hingga akhir musim. Sebelum-sebelumnya, Indonesia itu selalu terbagi dengan zona wilayah barat dan juga wilayah timur. Hal ini mungkin ada positif dan ada negatifnya. Positifnya itu mengurangi beban-beban tim yang akan berlaga di kompetisi karena jarak yang Indonesia itu jaraknya luas. Jadi itu positifnya tim wilayah barat nggak perlu terbang jauh-jauh ke wilayah timur yang jelas makan ongkos biaya, penginapan, akomodasi dan lain-lain. Tapi negatifnya tim tidak merata. Kita contoh aja. Wilayah timur hanya Persipura dan PSM yang jago. Di wilayah barat banyak tuh. Tapi kalau dibikin sistem full mungkin ada aspek-aspek yang bikin tiba-tiba bisa kejutan, mungkin dengan jarak yang jauh tim jadi kelelahan, ada aspek-aspek itu jadi bikin tim itu lebih merata kalau full kompetisi. Persipura Jayapura adalah juara ISL musim pertama pada tahun 2008 dan 2009. Saat itu nih guys, Persipura diperkuat oleh pemain-pemain hebat mulai dari Ricardo Salampessy, Victor Igbonevo, Bio Paulin. Bayangin aja nih, Victor Igbonevo dan Bio Paulin main di satu tim. Gimana coba lawan-lawan tuh melewati mereka? Habis itu di tengah ada Ian Luis Cabes, ada David Daroha, ada Boas Salosa hingga Beto. Jadi Persipura ini adalah juara ISL musim pertama. Nah, barulah pada musim 2010 muncullah liga tandingan yaitu Liga Premier Indonesia atau LPI. Sebenarnya Liga Premier Indonesia ini nggak punya izin PSSI karena PSSI sendiri udah punya liga resmi yaitu Indonesia Super League. Namun LPIS ini atau selaku penyelenggara LPI merasa udah punya izin pada saat Kongres Nasional di Malang waktu itu. By the way, saat itu ketua PSSI adalah Nurdin Halid. Sejumlah klub yang merupakan anggota PSSI tapi lebih memilih berkompetisi di LPI seperti PSM Makassar, Persema Malang, Persibo Bojonegoro hingga Persebaya Surabaya. Mereka ini mendapat ancaman sanksi yaitu degradasi oleh PSSI. Nah, selain 4 klub tadi nih guys, pada saat LPI itu mulai muncul, mulai banyak digandrungi, tiba-tiba ada klub-klub instan yang bermunculan yang kita nggak pernah dengar namanya, sejarahnya, tiba-tiba main di kompetisi tertinggi. Misalnya Medan Chiefs, Real Mataram, Batavia Union, Bali Devata, hingga Tangerang Wolves. Ngeri-ngeri namanya. Nah, walaupun begitu, akhirnya LPI tetap berjalan di bawah pengawasan Komite Normalisasi PSSI. Dan mereka cuma bertahan setengah musim. Jadi nggak satu musim full. Di tengah musim itu mereka harus berhenti berkompetisi. Singkat cerita nih guys, saat itu Komite Normalisasi PSSI baru saja melakukan Kongres Luar Biasa Nasional. Dan saat itu dapatlah ketua baru PSSI menggantikan Nurdin Halid yaitu Johar Arifin Husein. Dan kembalilah muncul dualisme kompetisi sepak bola Indonesia. Nah, PSSI era Johar Arifin Husein ini menunjuk Liga Prima Indonesia Sportindo yang menaungi Liga Premier Indonesia sebagai liga resmi, menggantikan Indonesia Super League. Pada saat itu udah jelas dari 2008 itu liga utama PSSI ini Indonesia Super League. Tapi ketika bergantian ketua umum PSSI ke Johar Arifin Husein, dia lebih memilih Liga Premier Indonesia yang menjadi liga utama di negeri ini. Nah, PT LPIS ini pun membuat kompetisi Liga Premier Indonesia di musim 2011-2012 merupakan kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia menggantikan ISL. Kisruh pun berlanjut, banyak pemilik klub-klub ini lebih memilih ISL sebagai liga utama daripada Liga Premier Indonesia. Ya gimana mereka mau main di LPI?
Baru 1 musim pertama aja, setengah musim udah harus berakhir kompetisinya. Nah, sekarang kisruhnya beda lagi nih guys. Waktu itu dari kompetisi, dari dualisme, sekarang ke kepengurusan PSSI. Pada saat itu PSSI dimotori oleh Lanyala Mataliti yang selaku sebelumnya sebagai Exco atau Komite Eksekutif. Nah, pada saat itu Lanyala membentuk Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia atau KPSI untuk menaungi ISL sebagai liga utama, bukan LPI. Nah, kisruh pun semakin berlarut-larut nih guys. Pemilik klub-klub ini pengennya Liga Indonesia tetap dikelola oleh PT Liga Indonesia, bukan LPIS. Tapi PSSI ini udah terlanjur memutuskan LPI sebagai liga utama. Nah, gantian nih, jadinya ISL yang sebagai liga tandingan. Kemarin-kemarinnya LPI, sekarang malah ISL yang jadi liga tandingan setelah PSSI era baru. Masalah kembali muncul. Kali ini dualisme di tim-tim Liga Indonesia. Pada saat itu banyak tim-tim seperti Arema, PSMS, Persija, PSM yang terjadi dualisme. Tim ini jadi terbagi dua, satu bermain di ISL, satu bermain di LPI. Pada musim 2013, Indonesia Premier League ditunjuk sebagai liga utama. Tetapi nih guys, pada musim itu juga Indonesia Super League dianggap sebagai liga utama. Jadi ada 2 liga nih, liga utama resmi dalam satu negara. Nah, ISL itu ditunjuk gara-gara proses panjang perjalanan untuk mendapatkan ISL sebagai liga utama lagi. Saat itu terjadilah tanda tangan MOU disepakati oleh Lanyala Mataliti dan juga Johar Arifin Husein. Nah, akibat banyak konflik di kepengurusan PSSI, akhirnya pemerintah pun turun tangan melalui Kemenpora, saat itu dipimpin oleh Imam Nahrawi. Nah, jadi banyak orang-orang ini yang pengen ngurus PSSI lah, karena Indonesia ini merupakan negara olahraga, khususnya sepak bola. Jadi banyak yang pengen jadi pemimpin di federasi tersebut. Akhirnya melihat kisruh yang nggak kelar-kelar, akhirnya pemerintah pun turun tangan. Pada 17 April 2015, Menpora Imam Nahrawi memberikan surat keputusan untuk pembekuan PSSI. Karena melihat banyaknya kisruh di PSSI, banyaknya konflik-konflik untuk perebutan kekuasaan, akhirnya Imam Nahrawi memberikan keputusan surat pembekuan PSSI. Nah, FIFA mengetahui intervensi pemerintah terhadap PSSI. Ya, kita tahu FIFA ini nggak suka kalau federasi sebuah negara itu dicampuri dengan pemerintah, karena mereka ngerasa federasi sebuah negara itu di bawah naungan FIFA, bukan di bawah naungan pemerintah. Nah, akhirnya FIFA ini turun tangan dan mencoba berdiskusi dengan Menpora agar Menpora ini mencabut surat pembekuannya kepada PSSI dan ditunggu FIFA sampai 29 Mei 2015. Nah, setelah FIFA tadi nunggu sampai 29 Mei, mereka nunggu apakah udah kelar nih masalah dari PSSI sama dengan Menpora. Tapi ternyata masalah itu nggak kelar-kelar karena berkepanjangan lah konfliknya segala macam. Akhirnya FIFA memberikan sanksi tegas berupa pembekuan kepada sepak bola Indonesia pada tanggal 30 Mei 2015. Hal ini berdampak pada klub yang berkompetisi di AFC. Saat itu Persipura mewakili Indonesia berlaga di AFC. Akhirnya Persipura nggak bisa tampil dan juga berimbas kepada tim nasional Indonesia. Nggak cuma tim nasional senior, timnas kelompok umur U23, U19, dan U16 nggak bisa berlaga di kompetisi internasional. Nah, akibat disanksi FIFA ini, udah jelas timnas Indonesia ini nggak bisa berlaga di internasional. Jadi ranking timnas Indonesia ini anjlok terus menurun dari 156 ke 185. Jadi turunnya ini 30 ranking di bawah negara-negara kecil. Waktu itu India itu masih hampir sama dengan kita. India itu masih di bawah 187. Kita hampir sama dengan Suriname. Dan pada saat itu mirisnya kita dilewati Timur Leste. Nah, setelah setahun Indonesia disanksi oleh FIFA, akhirnya FIFA mencabut sanksinya terhadap Indonesia pada Kongres Tahunan FIFA di Meksiko. 1 tahun doang nih FIFA sanksi Indonesia, tapi efeknya itu udah kelihatan banget bagi sepak bola Indonesia. Ya, karena kompetisi sepak bola Indonesia kita ini belum dikelola dengan baik. Begitu disanksi makin parah lah, dari mulai ranking, kompetisi, dan akademi lain-lainnya lah. Giovanni Infantino selaku Presiden FIFA saat itu menggantikan Sepp Blatter mengambil keputusan mencabut sanksi kepada Indonesia karena udah melihat Menpora ini udah mencabut sanksinya kepada PSSI. Jadinya masalahnya udah kelar, akhirnya FIFA pun mencabut
sanksi Indonesia dan akhirnya Indonesia bisa lagi bermain di kompetisi internasional. Semoga aja kedepannya sepak bola Indonesia ini nggak disanksi kembali oleh FIFA, karena kita tahu ribuan orang menggantungkan hidupnya dari olahraga ini, mulai dari pemain, wasit, pelatih, ofisial, sampai ekonomi-ekonomi kecil seperti ya yang jualan-jualan di pinggir lapangan lah. Semua itu menggantungkan hidupnya dari sepak bola. Bayangin aja kalau dibekukan lagi, ribuan orang ini kehilangan pekerjaannya. Tapi nih guys, kemarin Indonesia hampir saja disanksi oleh FIFA lagi, hampir dibekukan kompetisinya karena tragedi Kanjuruhan. Untungnya pada saat itu Indonesia hanya ditarik aset-aset yang diberikan FIFA seperti dana bantuan segala macam itu ditarik. Jadi kita bersyukur nggak sampai disanksi seperti tahun 2015. Dan semoga aja orang-orang yang terlibat dalam aspek sepak bola seperti supporter. Supporter ini kita harus jaga stadion, jaga emosional, jaga tingkah laku kita, jangan semena-mena lah ibaratnya seperti itu. Dan manajemen harus pintar-pintar atur keuangan tim, karena jangan sampai nunggak gaji, kan kasihan mereka untuk keluarganya gaji ditunggak. Yang paling penting supporter ini, karena pendapatan klub itu lumayan gede dari supporter. Jadi kalau misalnya supporternya banyak melakukan tindakan-tindakan, otomatis merugikan klub itu juga. Jadi semua aspek ini harus menjadi lebih baik, harus saling melengkapi agar kompetisi sepak bola Indonesia ini setidaknya naik satu tingkat lah dari sekarang nih. Nah, jadi kita sebagai orang Indonesia suka tidak suka dengan kompetisi ini, dengan kompetisi lokal, dengan kompetisi sepak bola Indonesia harus kita dukung, karena dari olahraga inilah sebuah negara bisa dikenal orang dan bisa membanggakan di level dunia. Segitu aja episode kita kali ini tentang noda hitam sepak bola Indonesia. Jangan lupa di like, comment, subscribe YouTube channel Gol Media, dan jangan lupa di download aplikasi Gol Media di Play Store dan juga App Store. Sampai jumpa di episode selanjutnya.